Hai guys, balik lagi sama aku Talita di sini dan kali ini aku berkesempatan untuk nge-review sunscreen. Kayaknya belum pernah nih aku nge-review sunscreen di channel aku. So, buat kalian yang pertama kali nonton video aku, kenalin ya, aku Talita. Aku banyak nge-review produk-produk kecantikan dan kalian bisa lihat video-video lain. Siapa tahu ada video yang kalian butuhkan. So, enjoy this video. Buat teman-teman yang udah ikutin aku di Instagram, pasti ingat kan kalau aku pernah buat instastory tentang 2 sunscreen yang viral ini. Buat teman-teman yang belum follow aku, boleh di follow ya. Nanti aku bakal cantumin Instagram aku, TikTok aku, dan sosial media aku yang lainnya. So, kita lanjut ke pembahasannya, ke sunscreen. Dulu aku tuh sama sekali nggak pakai sunscreen. Ya, aku ingat banget, makanya di channel ini aku juga nggak ada nge-review sunscreen. Kenapa sih aku nggak pakai sunscreen dulu? Karena aku itu jerawatan banget. Teman-teman bisa lihat video-video aku yang dulu gimana jerawatan aku, dan tahu sendiri deh kalau misalnya kita jerawatan, kita emang takut banget pakai sunscreen. Karena sunscreen seringkali membuat kulit kita jadi iritasi, seringkali membuat efek-efek tumbuh beruntusan. Itu sering banget kalau di sunscreen, karena aku udah nyobain sunscreen pada saat jerawatan dan hasilnya tidak memuaskan. Bahkan banyak sunscreen yang jatuhnya malah menambah minyak. Terus kalau wajah udah tambah minyak, jerawatnya tambah banyak. Sebelum masuk nih ke pembahasannya, karena di video ini aku bakal bahas 2 sunscreen, jadi aku mau ngasih tahu apa sih manfaat sunscreen buat aku secara pribadi. Yang pertama, sunscreen itu emang buat ngerasa aku aman banget saat keluar ruangan, saat keluar rumah terpapar sinar matahari. Sunscreen itu buat aku merasa aman karena dia sudah memproteksi aku. Balik lagi, inget nih, basic skincare itu cleanser, terus moisturizing sama protection. Jadi kita harus dibersihkan, harus dilembabkan, dan juga harus dilindungi. Jadi kunci skincare atau basic skincare itu adalah sabun cuci muka, pelembab, dan juga sunscreen. Sayang banget kalau kita pakai serum bla 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 tapi nggak pakai sunscreen, jadi kinerja skincare itu tidak maksimal. Itulah alasan kedua menurut aku kenapa kita perlu pakai sunscreen, karena sunscreen akan nge-boost atau ngebantu skincare setelahnya atau skincare yang kita pakai bekerja lebih maksimal. Yang ketiga, aku pakai sunscreen karena aku ingin menghilangkan bekas-bekas jerawat di wajah aku. Yang ketiga, aku memakai sunscreen karena aku ingin menghilangkan bekas jerawat atau memudarkan bekas jerawat yang ada di wajah aku. Kenapa sunscreen bisa? Karena sunscreen akan melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari, yang mana kalau kita kena sinar matahari itu lebih hitam. Jadi gini nih analoginya, ini kulit kita putih semua, terus misalnya ada bekas jerawat, pasti dia bakal hitam, dia bakal merah, dan warnanya itu bakal nggak sama dengan warna kulit kita yang asli. Jadi kalau misalnya kita nggak pakai sunscreen, kulit kita tambah hitam, bekas jerawat juga tambah hitam. Tapi kalau kita pakai sunscreen, dia itu bakal tercover. Jadi pemudarannya itu cepat, regenerasinya itu akan berjalan secara maksimal menurut aku, dan dia bakal bekerja sesuai dengan garisnya gitu loh, nggak tambah hitam. Seperti yang udah aku share di instastory, aku bakal nge-review 2 sunscreen ini, lebih jatuhnya ke battle sih. Jadi yang pertama itu dari Hyqueen, teman-teman nih. Nah, namanya itu adalah Healthy Glow Finish Sunscreen Skin Protection with Rose Flower Water and Tea Tree Oil. Terus di bawahnya juga ada tulisan Protect the Skin with Vanilla Aroma, Treat and Nourish the Skin. Jadi ini wanginya wangi vanilla. Buat teman-teman yang suka banget wangi vanilla, cocok banget pakai ini. Dan isinya itu ada 50 ml, harganya itu 85.000. By the way, ini adalah botol kedua aku untuk sunscreen dari Hyqueen. Nah, ini botol pertama udah aku gunting gini karena kemarin habis dan emang sisanya banyak banget di dalam sini, jadi aku gunting deh. Ini udah pemakaian kedua, jadi udah tahu ya ini cocok nggak di aku. Jawabannya adalah cocok karena aku udah beli 2. Ini kotaknya kemarin. Nah, dia packagingnya seperti ini, ada kotaknya gitu.
Jadi seperti dulu-dulu nih, aku nggak pernah bosan untuk nge-review tuh dari segi packagingnya. Pertama udah kita baca semuanya di sini, jadi aku bakal ngebantu teman-teman yang emang belum pernah ngelihat produk ini. Jadi aku bakal kasih gambaran nih. Di belakangnya ada tulisan sunscreen dengan aroma vanila yang lembut, kandungan niacinamide yang dapat membantu mencerahkan kulit, serta air mawar yang membantu menutrisi dan melembabkan kulit. Nah, seperti yang di awal ini tadi, ada rose flower water dan tea tree oil. Ternyata dia juga mengandung niacinamide. Niacinamide itu apa sih? Ntar bakal aku cantumin di sini ya, teman-teman. Jadi itu adalah salah satu ingredients yang juara banget untuk kulit-kulit yang warnanya tidak merata. Terus cara pakainya, gunakan pada pagi hari di step paling akhir pemakaian skincare. Nanti aku bakal koreksi nih cara pakainya. Dia bilang pakai di pagi hari di step paling akhir pemakaian skincare. Nah, kalau aku sendiri pakai sunscreen itu di reapply atau diulang, karena aku ngerasa nggak cukup aku pakai cuma sekali dalam sehari. Aku juga pernah nonton video katanya sunscreen itu harus di reapply selama 4 atau 5 jam sekali, apalagi kita beraktivitas di luar ruangan. Jadi biasanya aku pakai sunscreen itu 1, 2, atau 3. Aku nggak pernah sih pakai sekali, minimal tuh 2 atau 3 kali. Jadi aku pagi hari pakai sunscreen, terus nanti jam 12 aku pakai sunscreen lagi, dan nanti sekitar jam 4 atau jam 5, apalagi kalau aku mau keluar ruangan bener-bener di jalan, aku bakal pakai lagi, teman-teman. Dan pemakaiannya apakah di akhir step skincare? Iya, kalau misalnya skincare kalian itu encer semua, karena si sunscreen dari Hyqueen ini teksturnya sedikit kental. Aku bakal kasih lihat nanti. By the way, kalau aku sendiri punya prinsip pakai sunscreen atau pakai skincare itu urutannya dari yang paling encer sampai yang paling kental. Jadi kalau misalnya tekstur sunscreen ini emang yang paling kental dari step skincare kalian, silahkan pakai ini di akhir. Kemudian di bawahnya ada ingredients atau komposisi, aku bacain. Yang pertama itu ada aqua, jadi dia water based, teman-teman, safe banget buat kulit berminyak. Terus juga ada titanium dioxide, ini itu SPF atau sunscreen setahu aku. Terus ada niacinamide. Nah, si niacinamide-nya ini di urutan ketiga, which is itu konsentrasinya banyak ya. Jadi bisa membantu untuk mencerahkan. Terus ada rose flower water, ada juga gliserol dan yang lain-lainnya. Ini ada beberapa ingredients yang nggak bisa aku sebutin karena aku nggak paham artinya, dan aku sekarang tidak ingin membedah ini. Dan yang terakhir tuh di ujung-ujung baru ada tea tree. Jadi tea tree-nya itu nggak terlalu banyak ya, teman-teman. Lebih banyak niacinamide dan juga rose flower water di dalam sini. Dia juga udah BPOM pastinya. By the way, ini adalah brand lokal. Mereka juga punya rangkaian skincare setahu aku. Nanti kalian bisa kepoin aja Instagramnya, aku bakal cantumin. Dan kita langsung aja ngeliat gimana sih teksturnya. Aku pakai sedikit aja ya, sayang soalnya. Nah, Hyqueen kalau mau kirimin boleh loh. Nih, by the way, maaf kalau misalnya kurang jelas. Nih, teman-teman bisa lihat warnanya tuh putih, tapi sebenarnya kayak rada kuning. Teman-teman bisa lihat kan? Tuh. Tuh. Nah, aku coba blend ya. Tuh, gampang ya di blend ya, teman-teman. Wanginya juga wangi vanila. Tapi kayak ada satu bau yang emang strong gitu, tapi nggak buat pusing juga sih. Tuh, kelihatan ada efek tone up-nya. Nah, teman-teman, ini nih yang namanya Healthy Glow Finish. Jadi dia tuh kelihatannya glowing, tapi glowingnya tuh yang sehat, dan dia ada sedikit efek tone up-nya. Jadi bisa ngebus, teman-teman, ngebus warna kulit gitu loh. Jadi kayak oke aja kalau pakai ini. Sekarang kita coba reapply ya. By the way, untuk reapply sunscreen, kalian nggak usah pakai skincare dari awal lagi, atau kalian nggak perlu cuci muka. Misalnya kalau misalnya muslim abis sholat, nah itu bisa dipakai skincare-nya, sunscreen-nya, tapi skincare nggak usah dipakai karena dia itu bahan aktif. Setahu aku pernah nonton video Dr. Richard, kata Dr. Richard gitu, skincare di reapply tapi sunscreen nggak usah, cukup sekali aja karena dia bahan aktif dan udah menyerap dan bekerja di kulit. Oke, karena aku bakal battle, jadi aku bakal pakai setengah-setengah ya, teman-teman. Harusnya kita pakai di 2 jari gini, karena aku cuma mau pakai setengah, aku pakai di 1 jari. Dan
di bagian sebelah kiri ini aku bakal pakai sunscreen dari High Queen. By the way, ini udah aku cuci wajah dan sama sekali nggak ada sunscreen apapun. Langsung aja kita blend. Tuh, gampang ya di blendnya. Teman-teman, ini udah aku blend. Teman, aku zoom ya. Aku zoom. Nah, ini yang udah pakai, ini belum. Kelihatan sedikit ada efek tone up-nya, tapi masih tetap aman tuh. Tapi untuk kelembapannya tuh lebih terasa yang udah dipakein. Tuh. Sekarang kita bakal cobain si Azarin ini. Nanti hasilnya bakal aku umumin di akhir. Aku lebih suka yang mana di antara kedua ini. By the way, kalau Azarin ini di depan udah ada tulisan sunscreen gel dengan SPF 50 PA++++. Nah, dia itu juga di bawahnya ada tulisan organic sunscreen. Sorry teman-teman kalau misalnya nggak kelihatan. Nah, ada tulisan organic sunscreen, jadi ini itu teksturnya emang gel dan beda banget sama si High Queen yang tadi teksturnya krim yang agak berat dan juga punya tone up. Jadi kalau ini bener-bener gelnya udah kayak air aja gitu, nggak bakal ada efek tone up dan juga nggak terasa berat di kulit. By the way, ini dua-dua juga cocok untuk kulit berjerawat dan juga berminyak karena dia water based. Terus kita balik ke belakang ya, kita baca di sini. Aku karena nggak bisa kasih yang jelas ke kalian semua, jadi aku bakal bacain. Pertama ada tulisan full of skin loving ingredients dan punya tagline natural, lifestyle, and beauty. Terus tabir surya dalam bentuk gel berfungsi untuk melembabkan serta menenangkan kulit dan melindungi kulit dari pengaruh buruk sinar matahari. Diperkaya dari ekstrak-ekstrak alami yang bermanfaat bagi kulit wajah seperti propolis, aloe vera, green tea, dan juga pomegranate. Dan tekstur gel ini dingin, ringan, sehingga mudah meresap di kulit dan tidak meninggalkan white cast pada kulit. Teman-teman tahu nggak white cast itu gimana? Sepemahaman aku, white cast itu kalau kita pakai dia bakal ngasih efek greasy atau kayak ninggalin bekas-bekas putih yang sangat mengganggu, kayak pakai bedak, tapi bedak itu nggak ngerata, bedak basah yang nggak ngerata, terus kayak nggak rata di kulit kita dan bercak-bercak gitu. Itu menurut aku sih definisi white cast. Terus di sini ada cara pakainya. Caranya oles tipis merata pada bagian wajah, leher, tangan, atau bagian tubuh lainnya yang mungkin terkena sinar matahari 15 menit sebelum melakukan aktivitas di luar ruangan. Nah, ini si Azarin lebih lengkap lagi, bener banget. Nggak waktu kita mau keluar baru kita aplikasikan sunscreen, tapi kayak 15 atau 20 menit sebelum kita keluar, sebelum kita siap-siap pergi. Jadi misalnya mau pergi, pakai sunscreen dulu, terus baru pakai baju. Itu kan makan waktu agak lama, baru pakai sepatu, baru deh keluar. Jangan pakai baju, pakai sepatu, baru pakai sunscreen. Itu salah, karena harus didiamin dulu beberapa menit. Balik kita ke komposisinya. Sama dengan High Queen, dia punya komposisi pertama itu adalah aqua, jadi dia water base. Terus ada glycerin, terus ada propanediol, mungkin ini propolis kali ya. Terus di sini ada ethihexyl bla bla bla. Terus aku udah agak susah bacanya. Kemudian ada aloe vera, terus ada juga cucumber dan juga dia ada camellia extract. Jadi di sini dia tidak mengandung niacinamide, nggak seperti si High Queen, tapi dia mengandung propolis, dia mengandung cucumber, dan juga dia ini teksturnya gel, teman-teman. Sekarang langsung aja kita aplikasikan satu jari, karena tadi aku udah pakai si High Queen. Nih, teksturnya kelihatan seperti krim, tapi kalau teman-teman blend tuh udah hilang kan, kayak nggak ada tone up-nya, nggak kayak si High Queen tadi. Jadi teman-teman kalau mau dapetin efek yang bener-bener kayak air gini, saran dari aku lebih baik pakai si Azarin kalau kalian nggak suka yang ada efek tone up-nya. Dan ini lebih memberikan efek glowing sih menurut aku, karena dia kan kayak menutrisi, melembabkan gitu ya. Nah, jadi seperti ini penampakannya kalau kalian pakai sunscreen dari Azarin.
terlihat lebih lembab, lebih basah gitu karena teksturnya juga gel, jadi dia jatuhnya nanti bakal watery banget. So far so good kedua sunscreen ini karena tidak menimbulkan efek iritasi, tidak menimbulkan jerawat, tidak menimbulkan beruntusan di kulit aku yang super sensitif. Jadi aku kayak, kenapa kalian baru muncul sekarang gitu? Kayak kalau udah dari dulu, kayak aku nggak harus sebodoh itu deh nggak pakai sunscreen. Dan jujur sekarang kulit aku juga jauh lebih sehat sih setelah pemakaian sunscreen. So ini dia conclusionnya, aku lebih suka yang mana sih, Azarin atau High Queen atau Azarin? Beda, menurut aku ini adalah skincare atau sunscreen yang nggak bisa di battle karena dia emang sama-sama sunscreen tapi jatuhnya beda. Pertama, aku suka si High Queen karena dia bakal ngasih efek tone up dan juga healthy glow finish. Ini tuh perlu banget kalau misalnya kita lagi berkegiatan di luar ruangan atau berkegiatan ketemu sama orang banyak tapi males make up, males tampil pakai baby cream atau pakai apa gitu. Pakai ini aja tuh udah cukup. Ini bakal kasih nampak efek yang lebih baik di kulit kita kayak pakai bedak gitu karena ada efek tone up-nya. Terus ini juga aromanya jauh lebih menenangkan dan dia punya SPF 50 tapi tidak dituliskan sih di sini. Dan minusnya itu si High Queen nggak bisa untuk dipakai nggak bisa dipakai untuk orang yang berkulit sensitif karena dia SPF-nya 50 itu agak berbahaya teman-teman. Terus kalau misalnya si Azarin, kenapa sih aku bisa suka sama keduanya? Karena si Azarin ini lebih enak untuk dipakai setiap hari. Dia bentuknya gel, dia hasilnya juga water, air gitu, dan sama sekali kayak nggak berat. Kalau ini dua di battle, jadi aku kayak nggak bisa milih karena mereka ini punya spesifikasi yang berbeda. Ini diperlukan untuk kapan, ini diperlukan untuk kapan. Kalau kalian mau pakai daily, kalian bisa pakai ini. Kalau kalian mau pakai daily tapi tetap dailynya kalian suka yang berat gitu, yang kayak terasa loh pakai sunscreen, kalian bisa pakai ini. Dan untuk teman-teman yang masih berjuang menghilangkan jerawat, sekarang masih suka nimbul jerawat, aku lebih saranin pakai yang ini sih, yang ini karena lebih safe. Tapi teman-teman kalau kulitnya udah nggak ada masalah dan pengen lebih glow aja, itu pakai ini. Gitu deh, semoga membantu ya. Sorry kalau misalnya ada kesalahan kata. Ini hanya review dari pemakaian aku dan kalian sama sekali nggak usah takut karena ini bukan endorse, aku beli sendiri. Sampai jumpa di lain video.